Ternyata kemarin dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang terjadi selama ini, yang mereka katakan adalah tembak-tembak, yang mengatakan mereka melakukan tembak menembak. Sekarang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala persis di dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Wa idza qataltum tatkala kamu membunuh jiwa manusia, wa idza qataltum nafsan, tatkala kamu membunuh jiwa manusia, kemudian sadartum, kalian menuduh, saling tuduh menuduh, wallahu murijum ma kuntum taktumun, Allah bongkar semua yang kalian sembunyikan. Allahu Akbar. Ayat ini kok cocok ya dengan Sambo. Ingat ya, waktu anak-anakku yang 6 orang mati, sudah meninggal, kita sebut mereka adalah syuhada, kita sebut mereka mati syahid dalam rangka menjaga imannya, dalam rangka menjaga ulamanya, tidak pakai senjata, sudah mati masih dikatakan tersangka. Ingat ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita tidak bisa bicara apa-apa, padahal negeri ini dulu dimerdekakan oleh para ulama, oleh para ustadz, para ustazah, para syuhada. Coba lihat di kuburan, di Kalibata, paling banyak umat Islam yang mati menjadi pembela negara. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, anak-anakku, cucu-cucuku, para pejuang penegak keadilan yang akan menghancurkan kezaliman, mudah-mudahan Allah akan berkati kita semuanya, Allah akan lindungi kita semuanya. Idza ja'al haqqu wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa. Saudaraku, tidak ada dalam sejarah orang yang zalim menang. Ternyata kemarin dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang terjadi selama ini, yang mereka katakan adalah tembak-tembak, yang mengatakan mereka melakukan tembak menembak. Sekarang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala persis di dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Wa idza qataltum tatkala kamu membunuh jiwa manusia, wa idza qataltum nafsan, tatkala kamu membunuh jiwa manusia, kemudian sadartum, kalian menuduh, saling tuduh menuduh, wallahu murijum ma kuntum taktumun, Allah bongkar semua yang kalian sembunyikan. Allahu Akbar. Ayat ini kok cocok ya dengan Sambo. Ingat ya, waktu anak-anakku yang 6 orang mati, sudah meninggal, kita sebut mereka adalah syuhada, kita sebut mereka mati syahid dalam rangka menjaga imannya, dalam rangka menjaga ulamanya, tidak pakai senjata, sudah mati masih dikatakan tersangka. Ingat ya,
akhirat. Tetaplah kita berada di jalan yang benar. Jihad fisabilillah, jihad menegakkan kebenaran, jihad menuntut keadilan. Tolong adil. Allah sudah firmankan di dalam Al-Quran bahwasanya faidah akantum linnas, kalau kamu akan menghukum manusia, faidah akantum bainan nas, tak kala kamu akan menghukum manusia, maka Allah katakan antahkumu bil adl, maka hukumlah dengan ketentuan yang adil. Kemarin adil apa bukan? Tidak ada keadilan. Anak yang sudah mati katanya ditembak, katanya tembak menembak. Anak-anakku itu tidak punya senjata, Pak. Jangankan senjata pistol, senjata golok juga gak bawa. Bahkan mereka saya kasih uang juga gak mau. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, lalu dikatakan jadi tersangka. Saya bilang udah tangkap aja tuh, makan masukin penjara, jagain. Zalim gak tuh? Zalim gak tuh? Kezaliman ini tidak boleh diteruskan. Sudah dibongkar oleh Allah dengan peristiwa Sambo. Terbongkar, anak-anak kita ternyata bukan tembak menembak, tapi ditembak, bahkan dihancurkan. Konon kabarnya, kita benar atau tidak? Apa ya? Katanya ada mutilasi di rumahnya Sambo. Allah. Selamat datang kepada Kiai Haji Abdul Qahar, Ketua BPN PA 212 dan rombongan. Jadi saudaraku sekalian, apa yang diperlihatkan sekarang, tontonan yang sekarang, Allah sudah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 72. Tatkala seorang anak diangkat jadi anak angkat, seorang yang kaya raya tidak punya anak, si anak angkat kebelet kepengen menguasai harta bapak angkatnya. Bapak angkatnya dibawa ke satu tempat di perkampungan, dia bunuh si bapak angkat dengan harapan akan dapat hartanya yang banyak itu. Kemudian dia pura-pura nangis, orang kampung keluar mencari siapa yang membunuh, siapa yang bunuh, saling tuduh menuduh. Akhirnya mereka datang pada Nabi Musa. Ya Musa, tanyalah pada Tuhanmu, siapa yang membunuh orang ini, karena kami tidak tahu. Lalu Nabi Musa bermunajat, kata Allah, carilah seekor sapi betina. Dasar Bani Israel, masa kau mau main-main, mau ajak kami bercanda? Kami nanya siapa yang bunuh, kok disuruh cari sapi betina? Itu perintah dari Tuhanku. Mereka jawab, baru 5 menit balik lagi, wahai Musa, tanyakan pada Tuhanmu, sapinya tua apa muda? Dijawab tidak tua, tidak muda. Nanya lagi, warnanya apa? Nanya lagi, sudah di akhirnya peraturannya berat. Mereka carilah sapi tersebut. Ternyata dia dapatkan sapi anak seorang anak yatim miskin. Waktu bapaknya mau meninggal, bilang sama istrinya, Bu, aku punya sapi kecil. Nanti kalau anak kita sudah besar, sapi itu aku titipkan pada Allah di satu hutan sana. Suruh dia datang, minta pada Allah agar sapinya itu keluar menemuinya. Ternyata setelah dia besar, sapinya datang besar, dia mau jual. Kata ibunya, jual nak, berapa mak? Jual 5 juta. Ditanya di tengah jalan, kamu mau apa? Mau jual apa? 5 juta kata makku. Ya udah aku bayarin 7 juta. Nggak bisa, karena ini pesan ibuku. Dia taat pada ibunya. 2 kali kata ibunya, kalau gitu jual 10 juta. Orang itu nawar lagi 12 juta. Akhirnya si ibu berpikir, jangan-jangan ini malaikat. Sekarang tanya sama dia, Pak, jualnya berapa harganya? Ditanya, apa kata si malaikat yang menyerupai manusia? Juallah dengan harga emas, ditempelin di seluruh badan kerbau itu, di seluruh badan sapi itu, itulah harga sapi itu. Apa yang terjadi? Seluruh kekayaan ayah angkat yang akan dia curi terpaksa habis untuk membeli sapi betina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang terbukti, ternyata di rumahnya Sambo banyak uang, 900 miliar. Anak-anakku, itu uang siapa tanah? Uang rampok, uang orang judi, uang segala
macam. Nauzubillah min dzalik. Sekarang kita hanya menuntut jihad fisabilillah, hentikan kezaliman atau kita yang menghentikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian anak-anakku sekalian, kalian tetaplah bersemangat. Yang benar itu pasti menang. Kita berada di jalan yang benar. Kita tidak pernah berbuat kesalahan, tapi mereka lah yang jadi gembong teroris. Mereka lah gembongnya radikal. Umat Islam tidak ada yang seperti itu. Lihat kiai kita, habib kita, semuanya orang baik-baik semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.